Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan ibadah kita menyenangkan. Oleh Maulana Syekh Muhammad Nadim Adil Al-Qursan Khanikat Sarasarahu. Jika seseorang manusia akan melakukan sesuatu, misalnya ibadah atau perbuatan lain, maka hal itu harus dilakukan dengan sukarela dan menyenangkan. Jika tidak menyenangkan dalam mengerjakannya, seharusnya dia tidak melakukannya, karena hasilnya tidak akan bagus. Jika tidak menyenangkan bagi kalian, maka tidak menyenangkan pula bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini maksudnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berusaha untuk membuat suasana itu menyenangkan hati kita. Dan hati kita ketika senang atau suasana itu menyenangkan, itu akan buat hati kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Atau jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan atau ketulusan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat suasana hati kita ini senang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ibadah merupakan benang merah hubungan antara hati seorang hamba kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kalian senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan senang dengan kalian. Jika Allah senang dengan kalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati kita ini senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Jika kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan orang-orang ikhlas, orang yang terus akan bersama kita untuk membantu kita dalam perjalanan kehidupan ini hingga menuju yaumul hisab, dari dunia hingga akhirat, di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika hati kalian tidak ikhlas, maka kalian akan seperti setan yang seolah nampak beribadah secara fisik, seolah patuh secara fisik, namun hati kalian jauh dari kepatuhan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali niat di dalam hati kita untuk membersihkan hati kita. Itulah mengapa Masyayikhna fi Thariqati Naqsyabandiyah Aliyah mengajarkan kita wirid, zikir-zikir, amalan-amalan yang banyak serta istiqomah. Itu fungsinya untuk membuat hati kita bersih. Jika hati kita bersih, dia akan terbuka. Semakin bersih, semakin terbuka lebar. Semakin terbuka lebar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang bersama yang di dalam hati tersebut. Itulah yang dimaksud dalam satu hadis suci. Allah mengatakan qalbul mu'min itu baitullah. Jadi hatinya orang beriman itu adalah rumah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hatinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pikirannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pendengarannya akan dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hatinya itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lisannya akan dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh perilaku dan perbuatannya dan seluruh sifat-sifatnya itu akan dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setan berusaha untuk memadamkan cahaya hati kita dengan apapun, dengan fitnah, dengan pertengkaran, dengan iri, dengan dengki dan sebagainya dan sebagainya. Dan iri merupakan penyakit paling tua di langit. Jadi dulu belum ada penyakit spiritual atau penyakit hati kecuali iri yang pertama kali ada di langit, yang dimiliki oleh Azazil, sekumpulan makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di langit. Lalu Azazil itu membawa penyakit itu, warisan itu ke dunia ini, ke bumi ini, lalu dikirimkan ke dalam hati seluruh anak cucu Adam. Makanya kita harus berhati-hati atas penyakit tersebut. Karena jika cikal bakal atau pondasi dari penyakit itu ada, yaitu iri, penyakit paling tua, maka penyakit-penyakit yang lain pasti akan nyusul dalam hati kita. Makanya untuk mengobati iri atau menghilangkan rasa iri atau membasmi rasa iri dalam hati kita atau penyakit tersebut dalam hati kita, yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah, 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 bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iri itu akan ternetralisir, tereliminasi dari hati kita. Sallu ala Nabi Muhammad.
Misalkan dalam beribadah penting untuk disadari bahwa ini menyangkut kenikmatan ruh kita. Saat beribadah, nafsu kita tidak menyukainya, namun ruh kita sebaliknya. Kita harus mencari apa yang membuat ruh kita menyukainya. Segala tindakan mungkin mudah atau susah. Apa rahasianya? Jika seseorang menganggap suatu kegiatan itu mudah, berarti pekerjaan itu memberi dia kenikmatan. Dan mereka yang menganggap suatu pekerjaan itu sulit, itu karena dia dipaksa untuk melakukannya. Pekerjaan yang mudah membuat orang senang, pekerjaan susah membuat orang tidak senang. Wa min Allah taufiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pembacaan subah-subah berikutnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.